Melanjutkan pada episode 16 sebelumnya, di mana Hanagaki Takemichi tidak sengaja bertemu dengan wakil ketua divisi 1 Toman, yaitu Chifuyu. Dari situ Takemichi akhirnya tahu tentang alasan mengapa Baji memutuskan untuk keluar dari Toman dan lebih memilih untuk bergabung ke dalam geng Valhalla. Itu semua dilakukannya karena Baji berencana untuk membongkar rencana licik Kisaki Teta. Singkatnya, di tengah guyuran hujan yang sangat deras, terlihat Draken, Takemichi dan juga Chifuyu yang mendatangi makam mendiang almarhum kakak Maiki, yakni Shinichiro. Terlihat Maiki yang juga sedang berada di sana. Sambil menatap ke arah makam Shinichiro, Draken mengatakan bahwa Shinichiro benar-benar pria yang sangat keren. Tentu saja Maiki mengiyakannya. Beberapa saat setelah itu Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia paham kalau sudah tidak ada yang bisa dilakukan dengan insiden tersebut. Dan bukan berarti Baji ataupun Kazutora menginginkan itu terjadi. Maiki pun juga tahu kalau tidak ada yang bisa dilakukannya sekarang. Meskipun begitu, hatinya tidak mau mendengarkannya. Di saat itu juga Maiki menceritakan bahwa CB250T yang Baji dan Kazutora coba curi adalah Favom milik kakaknya. Pada waktu itu Baji dan Kazutora ingin memberikannya kepada Maiki sebagai hadiah ulang tahunnya. Favom itu adalah kenalan milik kakakku dan sekarang menjadi favoritku. Kejadian itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu dan Maiki sudah memaafkan Baji akan hal itu. Namun Maiki tidak akan pernah bisa memaafkan dia. Ya, Kazutora, orang yang telah membunuh Shinichiro, kakak Maiki. Tapi sekarang Baji malah pergi ke sisi Kazutora. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa diam tertegun. Maiki pun lalu bertanya kepada Takemichi tentang perjanjiannya sebelumnya, di mana Maiki meminta Takemichi untuk membawa Baji kembali. Lantas, mengapa sekarang Takemichi malah membawa Chifuyu, wakil kapten divisi 1 dan bukan Baji? Dengan tatapan sinis, Maiki pun bertanya, "Apa yang kau inginkan, Takemichi? Apa kau benar-benar ingin mati? Apa yang kau inginkan?" Kita pun dibawa flashback di saat pertemuan Takemichi dan Chifuyu sebelumnya. Di sana, Chifuyu mengatakan kepada Takemichi bahwa alasan Baji bergabung dengan Valhalla adalah untuk membongkar rencana busuk Kisaki Teta. Mendengar hal itu, Takemichi pun menyimpulkan, jika benar seperti itu, artinya Valhalla dan Kisaki saling berhubungan. Chifuyu pun menjawab, jika kemungkinan memang benar. Maka dari itu, jika Baji pergi untuk menyelidiki Kisaki dari dalam, maka Chifuyu berniat untuk menyelidiki Kisaki dari luar. Dan untuk melakukan hal itu, Chifuyu meminta Takemichi untuk ikut membantu dirinya. Mendengar permintaan Chifuyu itu, Takemichi pun keheranan. Chifuyu merasa kalau dia harus melakukan sesuatu karena Baji bisa saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Singkatnya, sambil berjalan Takemichi bertanya kepada Chifuyu, apakah Baji mengatakan sesuatu kepadanya kalau dia akan menyelidiki Kisaki. Chifuyu pun menjawab kalau Baji sama sekali tidak mengatakan apapun. Tapi meskipun begitu, Chifuyu tahu apa yang ada di pikiran Baji saat ini, karena dia sudah berada di sisi Baji sejak lama. Chifuyu juga mengatakan dia hanya ingin berguna bagi Baji. Setelah itu, ia lalu bertanya kepada Takemichi apa yang Takemichi inginkan. Bahkan Takemichi pun masih bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang apa yang diinginkannya. Chifuyu mengatakan bahwa pada saat upacara pelantikan skuad ketiga, meskipun di situasi seburuk itu, Takemichi tetap nekat memukul Kisaki.
Kita pun dibawa kembali ke suasana sebelumnya. Takemichi mengatakan kepada Maiki bahwa dia sudah tahu yang dia inginkan. Dalam hati Takemichi berkata bahwa Maiki mengatakan kepadanya untuk membawa Baji kembali ke Toman. Dan dia berpikir bahwa dengan membawanya kembali maka Kisaki akan dikeluarkan dari Toman. Dan jika Kisaki dikeluarkan dari Toman, maka masa depan akan berubah dan Hina mungkin saja akan selamat. その人が忘れられないの。教えてよ、竹道くん。 Tapi semua itu tidak benar, bukan itu sumpahnya. Sebelumnya Takemichi pernah bersumpah bahwa dia akan menjadi ketua Toman. Setelah mengingat hal itu, dengan lantang Takemichi mengatakan kepada Maiki bahwa dia ingin menjadi ketua Toman. Dia juga berkata bahwa dirinya akan membuat Maiki menerimanya suatu hari nanti. Itulah yang diinginkan Takemichi. Setelah itu Takemichi dan Chifuyu pun pergi meninggalkan Maiki berdua dengan Draken. Draken hanya bisa tertawa sambil mengatakan kalau Takemichi benar-benar idiot. Maiki pun juga hanya bisa tersenyum. Di sisi lain terlihat Chifuyu dan Takemichi yang sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Di sana Chifuyu mengatakan bahwa Takemichi benar-benar tidak memiliki akal sehat. Dan tindakannya itu jauh melebihi daripada sekedar tidak bisa membaca suasana. Takemichi pun membenarkan hal itu dan dia juga tidak tahu kenapa dia bisa mengatakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Chifuyu lalu mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Aku akan membantumu naik ke puncak Toman." Sebagai gantinya, dia meminta Takemichi untuk membantunya menyelesaikan apa yang dia inginkan. Takemichi pun hanya bisa bilang, "Hah?" Lalu dia mengatakan, apakah Chifuyu sungguh-sungguh berpikir kalau dirinya memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi ketua Toman? Chifuyu pun lalu menjawabnya, tidak sama sekali. Takemichi sendiri pun paham akan hal itu. Takemichi mengira kalau Chifuyu sedang mengerjainya. Tapi meskipun begitu, Chifuyu tetap berniat untuk membantu Takemichi. Dengan tersenyum, Chifuyu mengatakan bahwa dia mengandalkan Takemichi sebagai partner. Di sana Chifuyu juga mengatakan kalau umur mereka sama, jadi Takemichi bisa berbicara dengan santuy. Takemichi pun terkejut mendengar fakta tersebut. Singkatnya, Chifuyu mulai mengatakan tentang rencananya kepada Takemichi. Dia berniat untuk menyelidiki sepenuhnya hubungan antara Valhalla dan Kisaki. Chifuyu pun lalu mengajak Takemichi pergi ke sebuah tempat. Yang ternyata Chifuyu membawa Takemichi untuk pergi menemui Osanai, mantan ketua geng Mobius yang sekarang sudah menjadi mantan sih. Singkatnya, Osanai menceritakan awal pertemuannya dengan Kisaki. Pada waktu itu, Kisaki datang menghampirinya sambil bertanya, "Kau Osanai dari Mobius kan?" Untuk memastikan apakah orang yang ada di hadapannya itu adalah Osanai. Osanai pun menjawab, "Apa maumu?" Kisaki pun langsung terus terang mengajak Osanai agar mau bekerja sama dengannya. Dengan begitu, Kisaki akan membantunya menjadi penguasa Tokyo. Kisaki sendiri tidak meminta imbalan apapun karena kelak dia akan mendapatkannya sendiri. Dan itu adalah kali pertama Osanai bertemu dengan Kisaki Teta. Di samping itu, Osanai juga menceritakan masa lalunya di mana banyak orang yang tidak menyukainya karena dia menghajar semua orang. Tapi tidak ada satupun orang yang berani menentangnya. Hingga pada akhirnya
tidak ada seorang pun di sekitarnya lagi. Di saat itulah Kisaki datang mendekatinya. Anehnya, ketika Osanai mendengarkan apa yang Kisaki katakan, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan dalam waktu 1 tahun, dirinya berubah dari idiot yang hanya pandai berkelahi menjadi pemimpin yang menguasai Shinjuku. Chifuyu pun menyimpulkan, jika memang benar begitu, maka artinya penyebab Osanai bisa menjadi ketua Mobius adalah berkat bantuan Kisaki. Osanai pun mengiyakan hal itu sambil mengatakan, tidak mungkin orang yang hanya terampil dalam berkelahi bisa membentuk sebuah geng. Chifuyu pun menduga kalau Kisaki adalah bawahan yang dapat dipercaya. Namun semua itu tidaklah benar. Osanai mengatakan bahwa Kisaki hanya menjadikannya sebagai batu loncatan. Dia menyadari hal itu setelah insiden pertarungan 3 Agustus kemarin. Takemichi yang mendengar hal itu pun terkejut karena pada tanggal itu adalah kejadian di mana Draken ditusuk. Osanai pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa keributan itu sudah dirancang oleh Kisaki. Dia memojokkan Pachin dan membuat alasan untuk bertarung dengan Toman. Lalu dia membuat seakan-akan semua itu adalah salahnya, yang padahal semua itu adalah ulah Kisaki. Setelah dirinya ditusuk dari belakang, Kisaki mengatakan bahwa dia tidak suka cara Osanai melakukannya. Lalu dia pun pergi untuk mendekati Maiki. Kisaki menawarkan kepada Maiki cara untuk membuktikan bahwa Pachin tidak bersalah. Chifuyu pun bertanya, kenapa Kisaki melakukan hal yang sangat merepotkan. Osanai pun lalu menjelaskan tujuan Kisaki saat pertarungan 3 Agustus itu. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari kematian Draken. Dengan tewasnya Draken, dia bisa mengambil posisi nomor 2 yang kosong. Takemichi pun dibuat kaget setelah tahu bahwa Kisaki adalah dalang dibalik ini semua. Osanai juga mengatakan bahwa dia sudah dibuang oleh Kisaki, tapi Kisaki sudah mendapatkan pedang berikutnya di tangannya. Orang itu adalah Tsuji Hanma. Takemichi yang mendengar hal itu mencoba untuk memastikan lagi apakah yang dimaksud adalah Hanma dari Valhalla. Dan ya, memang benar dia. Di sisi lain, Chifuyu juga bertanya, kalau memang Osanai sudah tahu semua ini, lalu kenapa tidak membalas Kisaki? Kau hanyalah pion di dalam permainan Kisaki. Benar kan, Osanai? Osanai sendiri hanya menjawab, aku memang cuma bisa berkelahi, tapi aku masih bisa membunuh orang licik. Tapi bagi Osanai, Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Dia adalah orang yang bisa merencanakan pembunuhan terhadap orang lain tanpa mengotori tangannya sendiri. Dan jika ia mencoba melawannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun juga, Osanai sudah tidak mau terlibat dengan Kisaki lagi. Dan perbincangan mereka pun berakhir. Sepulangnya dari sana, Chifuyu menegaskan kepada Takemichi bahwa ada satu hal yang mereka ketahui sekarang, yaitu ketua Valhalla, geng misterius tanpa ketua berjuluk malaikat tanpa kepala, ketua yang tidak diketahui siapapun, dia adalah Kisaki Teta. Takemichi pun hanya bisa tercengang mendengarnya. Hal itu mungkin saja memang benar, dan karena saat ini Kisaki ada di Toman, jadi tahtanya kosong. Takemichi pun masih tidak mengira kalau Kisaki adalah ketua dari Valhalla. Banyak pertanyaan di benaknya, kenapa Kisaki ada di Toman? Kenapa dia berlawanan dengan Valhalla? Apa yang Kisaki coba lakukan? Karena banyaknya hal yang masih belum ia ketahui, Takemichi pun memutuskan untuk kembali ke masa depan dan menanyakannya langsung kepada Draken. Setibanya di sana, dia langsung meminta maaf kepada Naoto karena telah memintanya untuk melakukan hal yang tidak masuk akal lagi. Tapi Naoto sudah terbiasa akan hal itu.
Singkatnya, mereka pun bergegas untuk menemui Draken di lini masa ini. Tak lama setelah sampai di sana, Draken muncul sambil mengatakan, "Kau lagi Takemichi. Kupikir aku mengatakan padamu untuk meninggalkan Tokyo." Namun Takemichi hanya berkata bahwa dia kesini karena ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepada Draken. Takemichi bertanya, apakah Draken ingat geng motor tanpa pemimpin di tahun 2005 dan apakah benar ketuanya adalah Kisaki Teta? Namun tak diduga ternyata Kisaki bukanlah ketuanya. Ketua malaikat tanpa kepala adalah Maiki. Hal itu membuat Takemichi tambah bingung. Draken lalu mengatakan, Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki. Sontak saja itu membuat Takemichi terkejut. Takemichi merasa kalau itu tidak akan mungkin terjadi karena Maiki adalah ketua Toman. Namun semua itu memang benar adanya. Draken bertanya kepada Takemichi, "Kau juga ingat kan 12 tahun yang lalu saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla. Dan dengan Valhalla sebagai intinya, Toman lahir kembali dan itulah Toman saat ini." Mendengar Halloween berdarah, Takemichi pun menyadari kalau mungkin saja itu adalah hari di mana Toman dan Valhalla bentrok. Draken mengiyakan hal tersebut dan secara tak terduga itu adalah kali pertama Toman dapat dikalahkan. Takemichi pun kaget mendengarnya. Dia tidak percaya kalau Toman kalah meskipun dengan adanya Maiki yang tak tertandingi. Namun itu tidak benar. Toman kalah karena kesalahan Maiki. Hal itu membuat Takemichi semakin kebingungan. Draken mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak menyadarinya. Menyadari beban yang ada di punggung Maiki, bocah 15 tahun. Pada saat itu, Maiki memukul Kazutora dengan bengisnya. Bahkan Draken pun tidak sanggup untuk menghentikannya. Yang pada akhirnya Maiki berakhir dengan membunuh Kazutora. Takemichi pun semakin dibuat bingung dengan semua kenyataan ini. Di akhir kata sebelum Draken pergi, Draken mengatakan alasan Maiki tidak pernah tertangkap itu karena Kisaki menyiapkan kambing hitamnya. Maiki telah jatuh, Toman dilahap oleh Valhalla. Ketuanya adalah Maiki dan Kisaki sebagai wakil ketua dan membengkak menjadi organisasi raksasa. Ketika Draken memikirkannya sekarang, alasan Kisaki masuk ke Toman dari awal adalah menargetkan Maiki. Di sisi lain, Takemichi masih tidak percaya kalau Maiki membunuh Kazutora. Draken lalu mengatakan, "Apa kau menjamin tidak akan membunuh Kazutora jika kau ada di posisi Maiki? Jika dia adalah yang membunuh saudaramu." Dan di hari itu juga Kazutora membunuh Baji. Takemichi pun kaget setelah mengetahui hal itu. Seketika itu bayangan kematian Baji dan Kazutora berada di kepalanya. Sepulangnya dari sana, Takemichi masih tetap yakin kalau Maiki-kun pasti tidak akan membunuh orang. Takemichi tahu dan percaya itu. Namun Takemichi masih belum paham kenapa setelah berbicara dengan Draken itu membuatnya teringat akan kejadian-kejadian saat itu. Tiba-tiba muncul begitu saja dan kepalanya dibanjiri dengan ingatan yang bahkan dia tidak ingat. Baji yang sudah jatuh pingsan, Kazutora yang sudah tewas, dan Maiki yang berlumuran darah. Takemichi tidak tahu apa semua itu memang benar. Tapi Maiki menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Dan episode kali ini ditutup dengan Takemichi yang bertekad untuk menyelamatkan Maiki-kun.